Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama dapat berkumpul bersama, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, salat berjamaah dan dilanjutkan dengan bertafaqquh fiddin. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini Allah catat di antara amalan terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang sama-sama kita selalu sampaikan kepada beliau diiringi dengan salam, kemudian sunnah-sunnah juga kita laksanakan, bukti kecintaan kita. Semoga dengan salawat dan cinta kita tersebut mengantarkan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan fikih kita masih di dalam pembahasan bab salat, fokus di dalam pembahasan jenazah. Pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas dua hak seorang muslim yang telah meninggal dunia, dan hak tersebut wajib untuk didapatkan bagi muslim tersebut. Yang pertama yaitu memandikannya, yang kedua yaitu mengkafaninya. Kedua hal tersebut merupakan sebuah hak yang mesti dilaksanakan dan mesti kita berikan kepada muslim yang sudah meninggal dunia. Dan barang siapa yang tidak melaksanakannya ataupun tidak menunaikannya, maka masuk dalam kategori dosa, karena hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila sebagian kewajiban telah diwajibkan bagi seluruh umat muslim, namun apabila kewajiban tersebut telah ditunaikan, maka gugur kewajiban tersebut. Dan juga pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan hak yang ketiga setelah memandikan, mengkafani. Kemarin kita sudah 2 kali pertemuan dalam pembahasan mengkafani, mulai dari tata cara, kemudian apa yang mesti disiapkan, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan penambahan-penambahan di luar dari yang disyariatkan, sehingga hal tersebut bisa masuk dalam kategori yang dibolehkan di dalam syariat untuk dilaksanakan selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang inti di antara 4 kewajiban tersebut yang masuk di dalam pembahasan bab salat, yaitu pembahasan tentang as-salatu 'alal mayyit atau yang kita kenal dengan salat jenazah. Insyaallah kita akan mempelajari secara detail tentang hukum salat jenazah, man aula biha, siapa yang berhak untuk mensolati jenazah tersebut, termasuk yang menjadi imam, karena ada ketentuannya Pak ketika pelaksanaan sholat jenazah. Halul ijtima'ul janaiz, bagaimana keadaan apabila jenazah tersebut banyak, seperti yang terjadi di saudara-saudara kita di Palestina itu, sehari 2 hari itu bukan 1-2 jenazah, maka banyak. Bagaimana cara untuk mensolatkan jenazah? Kemudian bagaimana rukun-rukun di dalam jenazah? Karena mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang melaksanakan sholat jenazah di negara kita ataupun di tempat kita ini
Berbeda dengan pelaksanaannya di negara Saudi ketika Bapak Ibu haji umroh. Kalau Bapak haji umroh, itu hampir tiap sudah sholat, ada sholat jenazah. Nah, agak beda sedikit pelaksanaannya. Mungkin hal tersebut berhubungan dengan rukun, tata cara, dan sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan jenazah. Kemudian, makanu wukufil imam minal jenazah. Ini juga menjadi sebuah permasalahan tempat posisi imam ketika sholat jenazah itu. Ada yang mengatakan di kepala galo, ada yang mengatakan di dado, ada yang mengatakan di perut, ada yang mengatakan di mana baik. Maka hal tersebut mesti kita perjelas. Ya. Halul masbuk makmano, kita sudah membahas tentang sholat jenazah, sholat berjamaah selain dari jenazah dalam keadaan mudrik. Apa itu mudrik? Mengikuti imam mulai dari awal takbir ataupun mendapatkan 1 rakaat. Nah, dan juga ada pembahasan masbuk. Nah, mana pembahasannya masbuk ataupun tata cara masbuk di dalam pelaksanaan sholat jenazah kalau ketinggalan kita. Kemudian syaratnya, caranya, sunnahnya. Kemudian sholatu alal mayyit ba'da dafan, bagaimana mensolati mayit setelah dikafani. Karena ada 2 jenis, Pak. Mungkin Bapak sebagian sudah tahu dan pernah melaksanakan. Ada yang namanya sholat jenazah, ada yang namanya sholat ghaib. Ya, sholat ghaib. Nah, itu pembahasan yang insya Allah akan kita bahas. Kemudian sholatu alal mayyit fil masjid atau maqbarah. Mana hukumnya sholat di masjid. Kemudian juga mana hukumnya sholat di makbaro, di kuburan itu. Kita sholati, sudah dikuburkan, kita sholat di sana. Mana hukumnya? Wassolatu alal maulud, bagaimana juga pembahasan tentang bayi yang baru lahir. Nak disolat ke apa tidak? Atau ada umur-umur tertentu yang boleh disolatkan, ataupun harus disolatkan atau tidak. Termasuk juga mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan mungkin Ustadz pernah menjelaskan ataupun pernah membaca bahwasanya uang yang bunuh diri itu juga tidak disolatkan. Bagaimana hukumnya? Padahal dia seorang muslim. Insya Allah akan kita bahas satu persatu, Pak, sehingga pembahasan sholat jenazah yang mana bagian dari bab sholat ini sempurna dalam pelaksanaan. Karena apa, Pak? Kalau pembahasan tentang sholat, kalau sholatnya tidak terlaksana dengan benar, maka hak yang ketiga ini tidak bisa diteruskan ke hak yang keempat, yaitu dikuburkan, sehingga efeknya, Pak, ketika sholat tidak sah atau bahkan tidak disolatkan dengan cara yang benar, maka mau tidak mau ketika dikuburkan mayat tersebut bentuknya termasuk dengan pembahasan sebelumnya, apabila tidak dimandikan ataupun tidak dikafani dengan benar, apabila ataupun bentuknya tidak disolatkan, sebagian ulama berpendapat bahwasanya mau tidak mau mayat tersebut bentuknya harus dibongkar kuburannya. Harus diulang sesuai dengan urutan di dalam pelaksanaan kewajiban yang diberikan terhadap ataupun hak yang diberikan kepada mayit tersebut. Yang pertama, awalan hukmus sholatu alal mayit. Hukum. Sekarang kita membahas tentang hukum sholatu alal mayit. Sebenarnya sudah kita bahas di awal. Sholatu alal mayit ghairu syahid fardu kifayah alal ahya'i wal ijma'. Bahwasanya sholat jenazah bagi yang bukan syahid, syahid itu seperti berjihad di jalan Allah, maka hukumnya fardu kifayah sesuai dengan ijma' kesepakatan ulama. Kata jihizul ghusl wa takfin wa dafan, seperti kita mempersiapkan jenazah, baik itu memandikan, mengkafani, dan juga menguburkan. Hukumnya sama 4 kewajiban tersebut. Iza fa'ala hal ba'du walau wahidan saqatal ismu an bakin. Kalau seandainya satu orang saja sudah melaksanakannya ataupun telah melakukan hak tersebut, maka sudah gugur kewajiban. Itu yang kita kenal dengan istilah fardu kifayah. Kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini pembahasannya mulai agak dalam, pembahasan tentang wong-wong yang zolim itu boleh tidak disolatkan. Ulama berbeda pendapat. Tetapi kami rangkum di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, secara umum keseluruhan orang-orang selagi dia masih dalam keadaan muslim, masih terucap di dalam lidahnya la ilaha illallah, maka aslinya memang harus disolatkan. Termasuk yang kami sebutkan tadi itu, yang bunuh diri itu aslinya itu masih disolatkan. Cuman ngapa dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu
bentuknya tidak mensolatkan seorang muslim yang bunuh diri. Nah, ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan memang yang bunuh diri itu tidak disolatkan. Tetapi sahabat ulama yang lain menjelaskan, itu berlaku bagi Nabi sebagai pemimpin. Jadi sebagai bentuk kehinaan ataupun sebagai bentuk pelajaran. Bukan sebagai bentuk peniadaan hak ketiga tersebut. Jadi Pak, di sini intinya ulama banyak berbeda pendapat. Seperti di sini Pak, hukum begal. Nah, mana begal itu Pak? Kita utorik wahum jama'atun dal muslimina kharaju anil marratin biqasdi akhzul amwalihim. Ketika seorang muslim mengambil harta umat muslim, ya, keluar ke jalan mengambil dengan tujuan mengambil harta umat muslim. Wala yaksiluna wala yusalli alaihim kal bughah iza qatalu fil harbi. Sebagian pendapat ulama mazhab Hanafi yang ini bukan lagi tidak disolatkan, tidak usah dimandikan juga kepalangan. Ya. Itu sebagai bentuk dari hukuman dia. Ya. Wa yaksiluna yusalli alaihim iza qatalu fil subuti biyadil imamu alaihim. Kalau dia bentuknya sampai terbunuh seperti dalam keadaan perang, wong yang menentang pemimpin, maka kalau seandainya dibunuh oleh pemimpin, maka dia dimandikan. Tapi kalau tidak dibunuh oleh pemimpin, maksudnya oleh masyarakat yang lain dan sebagainya, maka tidak usah dimandikan. Ya. Itu pendapat ulama, Pak. Kami tidak akan menjelaskan secara detail. Itu pendapat mazhab Hanafi. Ya. Tetapi secara keseluruhan, ya selagi dia muslim, maka tetap masih dimandikan. Cuman, ada wong tertentu yang berhak. Karena ngapa, Pak? Mungkin dari pemimpin tidak galak. Atau masyarakat kampung ini lah geram jingok dia ini sebagai sebagai begal. Tapi ada muslim yang lain yang mungkin tidak tahu tentang keadaan dia dan dia tahu bahwa muslim, maka mungkin muslim itu yang mensolatinya, tetapi muslim dalam masyarakat itu bentuk tidak mensolatkan hal tersebut. Seperti qatlun nafsi amdan yaghsilu yusalli alaihi alal mubti indal Hanafiyah. Ada yang mengatakan seperti yang kami sebutkan tadi, bunuh diri itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh dimandikan. Ya, itu tentang pembahasan ini. Dimandikan. Siapa yang kategori yang bisa dimandikan tersebut. Kemudian, man aula bis salati alal janazah. Nah, sekarang, siapa yang berhak ataupun siapa yang paling diutamakan ketika mensolatkan jenazah atau menjadi imam. Karena kita ini galak bingung, Pak. Ustadz dulu, tidak, ada yang mengatakan keluarganya dulu. Nah, dia ini paham agama. Atau bahkan dalam sebuah masyarakat, Pak, pernah kami jingok, kami hadir, ya, kami hadir ketika takziah, ya, kami mensolatkan anaknya ini, Pak, dipaksa untuk ustadz di sana, ustadz di sebuah daerah tersebut, nyuruh katanya, ini kan yang meninggal ini keluarga kau katanya. Nah, kau sebagai anak katanya harus mensolatkan dan tahanlah dibuatkan catatan. Jadi jenazah, di depan jenazahnya itu ditaruh catatan apa yang harus dibaca. Nah, sekarang apakah benar syariat mengajarkan hal tersebut di dalam melaksanakan? Apakah benar harus seorang keluarga, ya, seorang bapak, seorang anak dan sebagainya untuk menjadi imam? Atau kan itu sunnah, bukan keharusan? Nah, ulama berbeda pendapat. Kami ringkas juga, Pak, kalau mazhab Hanafi, ketika ada sebuah masyarakat yang wafat, maka yang berhak untuk menjadi imam itu adalah pemimpin yang paham. Jadi pemimpin, Pak. Misalnya dia di sini seperti Ustadz Mukarram, beliau paham seorang ustadz dan beliau ketua RT di sana. Maka yang berhak menjadi imam, maka Pak Mukarram, Ustadz Mukarram. Di kawasan beliau. Ya. Mazhab yang lain seperti mazhab Maliki dan Hambali, ya, mengatakan bahwa saya berpendapat bahwasanya yang paling berhak untuk menjadi seorang imam itu adalah wong yang diberikan wasiat. Contoh, misalnya kami wafat. Kami pernah berwasiat, Ustaz Adi kalau kami wafat agak tolong solati kami. Nah, maka yang pertama kali untuk menjadi imam itu adalah Ustaz Adi. Hal tersebut ahaqqun nas bis salatu alal mayyit man awsal mayyit ayusalli alaihi. Hal tersebut sering dilaksanakan oleh sahabat, Pak. Contoh, Abu Bakar berwasiat kepada Umar ketika wafatnya Abu Bakar, Umarlah yang mensolatinya. Umar ketika wafat berwasiat kepada Suhaib untuk mensolatinya.
Aisyah berwasiat kepada Abu Hurairah ketika Aisyah wafat, Abu Hurairah yang menjadi yang mensolatinya. Ummu Salamah berwasiat supaya Sa'id bin Zaid untuk menjadikan imam ketika pelaksanaan salat atau yang mensolatkan pertama sekali untuk menggugurkan kewajiban tersebut. Dari sini mazhab Maliki dan Hambali mengatakan bahwasanya yang paling berhak yang pertama sekali yang diwasiatkan. Ya, apa ustadznya, apa kawannya. Tapi dengan syarat, Pak, yang dikasih wasiat ini bentuknya harus paham. Ya. Aku mewasiatkan kawan aku nian, yaitu kawan soulmate aku dari dulu. Dia udah pacak sholat, udah pacak ngaji, mau mana nak sholat kenya. Yang ketiga, mazhab Syafi'i dan mazhab Syafi'i khusus di dalam pembahasan mazhab Syafi'i di Qaulul Jadidnya, anna wali aula bil imamati minal wali. Jadi yang paling berhak adalah walinya. Kalau dia seorang anak, bapaknya. Kalau dia seorang bapak, mungkin anaknya. Atau bapaknya dari bapak atau kakeknya tersebut. Ya, maka ini masuk dalam kategori yang kami sebutkan di awal tadi. Al-awsa lil mayit ghairil wali. Kalau seandainya berwasiat, maka tetap wasiatnya kawannya maka diwasiatkan untuk menjadi imam. Maka wasiat tersebut dibatalkan dulu. Selama anaknya ini lebih bisa untuk dijadikan sebagai imam tadi. Tapi Pak, kami sebutkan tadi itu, nak mana nak ditulis tuh, jangan sampai memaksakan, Pak. Ini hanya pendapat diutamakan, abdol. Maksudnya abdol itu lebih baik. Ya, sehingga jangan memahami mazhab Syafi'i ini ketika bentuknya imam dia harus anaknya, sehingga nak ditulis di dalam kertas kardus Indomie itu, Pak. Ini kami tulis. Yang pertama niatnya, sampai dia tuh ketika sholat itu sambil baca, maka hilanglah kekhusyuan di sana. Apalagi Pak, ketika lagi kita bahas tentang pembahasan doa ketika rakaat, ketika takbir ketiga dan keempat itu pembacaan doa, maka doa itu harus khusyuk. Pembacaan doanya dan jenis doanya itu pun harus paham. Maka bagaimana seorang imam melaksanakan sholat jenazah kalau seandainya dia tidak paham tentang apa yang disampaikan ataupun apa yang dibawa tersebut. Jadi jangan memaksakan. Kalau memang anaknya ada pemimpin, Pak RT, ada apa namanya yang diwasiatkan, kemudian ada yang walinya anaknya, maka ambillah pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan anaknya ini lebih berhak untuk mensolatkan. Karena ngapa? Doa anak kepada orang tua itu lebih mustajab, lebih dekat. Nah, dari sini Pak, baca kita simpulkan, terserah nak ngambil yang mana, karena bukan wajib, boleh kita jadikan itu pilih pemimpin untuk dijadikan apa ustadz di sana. Maka pemimpin di sini umum Pak, ya. Bisa kita jadikan uang yang berwasiat, uang yang kita wasiatkan, bisa wali kita untuk menjadi imam salat. Selain daripada itu, ulama berpendapat masuk dalam kategori dimakruhkan. Maksudnya apa? Kalau pacak cari yang tiga ini dulu, tiga jenis ini dulu. Kemudian, halul ijtima'ul janaiz. Pembahasan selanjutnya, kita belum masuk tentang tata cara, kita mempersiapkan dulu Pak keadaan. Keadaan ijtima'ul janaiz. Kalau seandainya jenazahnya banyak, mak mana Pak? Contoh, kalau dalam keadaan musibah, ada bencana dan sebagainya. Seperti kemarin itu kan Pak, tahun 2000 berapa itu yang tsunami banyak nih, itu cak mana? Ittafaqal madzahib, ulama mazhab bersepakat jawazus salat alal janaiz muta'addidah daf'an wahidah. Kalau seandainya banyak yang wafat ini bentuknya ratusan, maka dibolehkan untuk disolatkan satu kali, walaupun jenazahnya banyak tadi. Wa ala anna ifradi kulla janazah bisolatil abdol. Kalau seandainya mampu untuk disolatkan satu-satu, itu lebih bagus, Pak. Tapi karena banyak, ribuan, seperti di Palestina, tidak mungkin nak disolatkan satu-satu. Maka dikumpulkan satu, dan satu kali solat itu bisa dilaksanakan. Li'annal ifradu aksar amalan atau arja qabulan. Karena sikok-sikok tersebut amalnya banyak dan kemungkinan untuk diterima itu besar. Jadi dianjurkan, disunahkan untuk sikok-sikok kalau mampu. Kalau tidak mampu banyak, maka cukup jenazah dikumpulkan, kemudian disolatkan satu kali juga tidak apa-apa. Kemudian kita mulai memasuki tentang rukun solat jenazah, sunnah dan caranya, Pak. Ini penting. Kami akan meninggalkan 4 mazhab, Pak, karena setiap mazhab berbeda. Ya. Bahkan dalam mazhab Syiah, kita masih boleh mengambil mazhab Syiah. Selain dari mazhab Syiah,
itu 4 takbirnya. Tapi mazhab Syiah 5. Dia 5 kali takbir dia. Maka kita akan meninggalkan mazhab tersebut, kalaupun Nage Bapak bertemu dengan hal-hal yang mungkin tengah jalan berbeda dengan apa yang kami jelaskan, boleh kita diskusikan. Mungkin ini masuk ke dalam mazhab yang lain. Gitu. Kami akan mengambil mazhab Syafi'i dan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i Hambali ini, ngapa kami ngambil mazhab Syafi'i dan Hambali? Karena Syafi'i itu banyak dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, dan Hambali ini banyak dilaksanakan oleh masyarakat di Saudi Arabia. Jadi tidak bingung ketika hampir sama lah antara kedua mazhab ini dalam pelaksanaan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di masyarakat kita. Ya, menurut Mas Syafi'i dan Hambali, lis-salati 'alal janazah arkanu sab'atun illa anan niyatun indal Hanabila syaratun la ruknan kama qala al-Hanafiyah. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, khususnya mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya rukun salat jenazah itu ada 7. Cuman 7, Pak, rukunnya. Berbeda dengan ketika kita salat seperti biasa. Itu ada 13, Pak. Ya, maka agak berbeda salat jenazah dengan salat wajib yang kita laksanakan ataupun salat sunnah. Nah, dalam mazhab Hambali itu niat bukan rukun, tapi dalam mazhab Syafi'i niat itu rukun. Maka oleh karena itu rukun itu harus benar-benar, Pak. Termasuk kalaupun nak dilapaskan, ini kebanyakan kita dalam mazhab Syafi'i, masyarakat kita yang masih megang mazhab Syafi'i, masalah lapas dalam niat ini, kalau seandainya takut salah, Pak, maka tanamkan di hati, tidak usah dilapaskan. Karena ngapa, Pak? Kami pernah hadir ketika pelaksanaan sholat jenazah, jenazahnya ini lanang. Jenazah ini betino, Pak. Datang si Bilal ataupun si ma'asyiralnya ini, as-salatu ala hazal mayyit, katanya. As-salatu ala hazal mayyit. Kami lagi solat, Pak. Kami lagi solat zuhur, sudah solat zuhur, tiba-tiba datanglah jenazah. Karena disolatkan. Ya kami melok. Kami tidak tahu, tidak mungkin kami tidak nanya, oh siapa, binti siapa, dan sebagainya, siapa binti siapa. Kami karena paham bahasa Arab, dengarkan isyarat dari ini, Bilalnya tuh. As-salatu ala hazal mayyit. Nah, dia ngomong, oh lanang berarti. Jadi ketika kita sholat, ketika kita niat, maka niat kita, bagi kita yang menggunakan mazhab Syafi'i, as-salatu ala hazal mayyit. Ya. Ya Allah, aku berniat sholat terhadap mayit ini. Begitupun ketika doanya Allahumma gfir lahu. Tiba-tiba ketika sholat, Pak, imam, takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat, salam, doa, Allahumma gfir laha. Atau kami siapa yang salah, siapa yang benar. Masyirul awal tadi itu menyebutkan Allahumma gfir hazal mayit untuk lanang. Hazal mayit untuk lanang. Tapi ketika imam tadi berdoa, Allahumma gfir laha, laha itu kata ganti untuk betino. Kata kami yang mana yang benar ini? Setelah itu kami tanyakan, Pak ini ya lanang, meninggal ya lanang betino. Betino katanya Pak. Aku salah, niatnya salah. Doanya salah. Untuk siapa lanang tadi itu kudoakan? Ya. Jadi di sini bagi yang ini kami pengen menegaskan dalam mazhab Syafi'i rukun itu merupakan niat itu merupakan rukun. Maka kalaupun seandainya takut salah di dalam rukunnya ataupun ketika talapusnya, maka tancap ke dalam hati meloi mazhab Hanafi, Hambali yang ya Allah aku sholat jenazah lillahi ta'ala. Selesai. Tidak usah nak lengkap nian dari segi redaksinya usolli salatil janazah ala hadzal mayyit atau ala hazihil mayyitah. Kalau dari segi redaksinya hazal mayyit untuk lanang, hazihil mayyitah. Kalau banyak, beda lagi, Pak. Masuk dalam ilmu nahu, bukan ala haula'il amwat. Untuk mayit-mayit. Doa pun agak berbeda. Bukan Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahum, warhamhum, wa'afihim, wa'fu anhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Bukan Allahumma ja'al qabrahum. Karena satu kuburan, tidak mungkin satu mayat itu satu kuburan dikuburkan banyak satu kuburan. Kecuali bentuknya dalam keadaan syahid yang boleh dikuburkan satu kuburan. Maka di sini kami pengen menegaskan kalau memang menggunakan mazhab Syafi'i,
maka harus dipastikan lanang betino. Kalau lanang hadza al-mayyit, betino hazihil mayyitah. Kalau tidak, make mazhab Hambali. Ya Allah, aku berniat solat jenazah lillahi ta'ala. Jenazah ini. Ala hazihil janazah lillahi ta'ala. Ya. An-niyatun kasairus salawat liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inna ma'amulu bin niyat. Niat itu seperti solat yang lain, Pak. Ada niatnya, tapi kami selalu tegaskan niat itu bukan dilapas, Pak, ya. Niat itu dalam hati. Yang dilapaskan itu adalah penguat dari apa yang ada di dalam hati. Wasifatun niyah ayyanwiyas salatu ala hazal mayyit au haula'il mautah in kanu jamaah. Ini kita sebutkan tadi. Hazal mayyit kalau lanang, kalau betino hazihil mayyitah, kalau seandainya banyak haula'il mautah ala haula'il amwat. Ya. Kalau seandainya jamaah, ya takfi niyatul mutlaqul fardi wa la yajibu ta'yinul mayyit fa in ayyana wa akhta'a batalat salat inda Syafi'iyah. Nah, ini kami sebutkan. Kalau seandainya bentuknya yajibu ala ta'yinul mayyit, tak usah disebutkan secara detail nian. Kalau takut hazal mayyit, hazihil mayyita atau haula'il amwat atau mauta, kalau salah yang kami sebutkan tadi batalat salat inda Syafi'iyah. Maka menurut mazhab Syafi'i batal sholatnya karena niatnya tidak benar tadi. Jadi hati-hati niat, Pak. Berarti Ustaz, mana Ustaz yang Ustaz sholatkan tadi? Ya sudah. Ya. Menurut kami, kalau kami memakai mazhab Syafi'i, tidak sah sholat kami tadi itu. Ya, kami juga takut jamaah di sana. Ya, akhirnya apa? Kami sholatkan gaib. Bapak-bapak, ibu-ibu kan sudah dibawa jenazah tadi itu. Kami sholatkan gaib. Dan jika sudah dikuburkan, juga sholat ke gaib. Setidaknya aku mewakilkan, nggak takutnya sama juga. Apa namanya? Jamaah yang tadi itu usolli ala hazal mayyit, padahal hazihil mayyitah tadi itu. Dikarenakan ketidakpahaman hal tersebut. Kemudian wada'ul yaminihi ala shimali ba'da hathima. Setelah hathihima, setelah samo ketika takbir, setelah niat takbir, maka samo tangannya meletakkan tangan kiri itu di bawah tangan kanan. Afrogit takbir wa ja'aluhu indal hanabila tahta satratihi. Untuk letaknya tidak usah dipermasalahkan. Setiap mazhab mempunyai dalil masing-masing, Pak Bu. Kalau mazhab Hambali tahta sutrah, di pucuk pusar. Pucuk surah ini. Pucuk pusar. Syafi'iyah ma baina surratihi wa sadrihi. Kalau seandainya Syafi'iyah, dado dengan pusar di tengah. Kalau ini di pucuk pusar, kalau seandainya Syafi'i di antara dado dengan ini. Sama lah cak solat biasa. Benar galau. Ustaz, kami pernah jenguk ada yang diam cak ini. Itu mazhab Maliki. Ya, menurut mazhab Maliki itu sunnah. Tapi yang mana yang sudah Bapak Ibu laksanakan, insya Allah itu ada dalilnya. Kalau yang salah itu kalau sana di sini atau di sini, itu salah. Jangan dilaksanakan. Kemudian wa yata'awwazu wa yubasmilu qabla al-Fatihah. Kalau sebelum ketika rakaat pertama itu membaca surat Al-Fatihah, di dalam hati disunahkan untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ya, seluruhnya itu bentuknya dalam sir, dalam bacaan sir. Tidak ada salat jenazah bacanya jahar, sir galau. Ya. Kemudian wala yastaftih ay la yaqra doa iftitah, tidak mesti dan tidak disunahkan membaca surat iftitah. Doa iftitah tidak usah, Pak. Tidak usah Allahu akbar kabira walhamdulillah Allahumma ba'id baini, tidak usah karena itu tidak disunahkan. Li'annaha salatu mabniyatun ala takhfif, karena salat jenazah itu jangan terlalu lama dan ringan dalam pelaksanaan. Walizalika lam yasra' fiha qira'atus suratul Fatihah. Tidak disunahkan sebelumnya membaca doa iftitah dan tidak disunahkan setelahnya membaca surat. Jadi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sampai amin. Selesai, Allahu Akbar, takbir lagi. Ya. Kemudian arba'at takbirat, takbiratul ihram, bitakbiratul ihram. Jadi ada 4 kali takbir. Lamma fi sahihaini an Anas wa ghairihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara alal janazah arba'. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya 4 kali takbir ketika salat jenazah dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Wa qala al-Hanabila inna kabbara imam khamsan kabbara muqtadi bi takbirihi. Mazhab Hambali menambahkan beberapa takbir dan sebagainya, itu kita tinggalkan penjelasannya karena akan
bisa membingungkan. Ketiga, qiraatul Fatihah ba'da takbiratul ula ka ghairiha minas shalawat. Ketika sudah membaca Al-Fatihah, pembacaan dalam takbir pertama, kemudian setelahnya itu takbir kedua membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk salawatnya apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang paling sedikit. Allahumma shalli ala Muhammad. Nak tambah sayyidina ada apa-apa. Ustaz, paling bagusnya apa? Ulama menjelaskan yang paling bagus adalah as-salatul ibrahimiyah yang ada kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai akhir. Itu yang paling bagus. Li fi'li salafus sahih anil sahih inda Syafi'iyah, salat alal ali la tajib, tidak wajib, cuman bagus sunnah sebagaimana yang dibacakan oleh para sahabat. Wa tajibu indal Hanabila wa takunu kama fit tasyahhud wa la yazdadu alaihi. Ya setidaknya kalau menurut mazhab Hanabila seperti tasyahud. Tapi di sini ulama menganjurkan kalau baca Ibrahimiyah, jangan dikitnian. Ya. Ad-du'a ulil mayyit ba'da salisa bi khususihi. Kemudian ketika takbir ketiga, takbir lagi Allahu Akbar. Untuk takbirnya Pak sama cak solat. Ya, sunnahnya terserah Pak. Dalilnya sama-sama kuat. Wa hazwa mankibai. Iso setara dengan pundak seperti yang kita pernah pelajari ketika sholat kemarin, ada hadza syamhatin setara dengan tetelan kuping ini. Allahu Akbar. Kami tidak tahu apa namanya ini, cak tetelan ini. Allahu Akbar. Jadi boleh Pak, ini boleh cak ini. Ya Allahu Akbar. Kemudian setelah itu membaca doa. Untuk doanya khusus. Ini kami sebutkan doa khusus itu maksudnya apa? Yang kami sebutkan tadi Pak, kalau lanang doa ke lanang, tino doa ke betino, banyak doa ke banyak. Maksubul a'zam minas salat wa maqablahu muqaddimatun lil hadis, idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlasu lahu doa. Ini kami sebutkan tadi Pak. Kalau seandainya kata Nabi, kalau seandainya kalian salat terhadap mayit, mensolatkan mayit, fa akhlasu lahu doa, maka khusukkan doa dan ikhlaskan doa. Maka yang kami sebutkan tadi, ketika wong yang tidak kompeten dalam menjadi seorang imam, dia tidak akan khusyuk dan tidak akan ikhlas di dalam doanya, karena dia tidak tahu apa yang dibaca dalam doa tersebut. Maka itu tadi Pak, kalau kami lebih berfokus kepada siapa yang berhak itu, kami meloi mazhab yang kedua tadi itu. Wong yang kami berikan fatwa, wong kami berikan wasiat. Ustaz Mukarram kalau meninggal, mohon kehadiran. Solatkan kami, atau Ustaz Adi. Siapa yang menurut Bapak Ibu paham Ustaz siapa? Ya, itu yang diberikan wasiat. Karena ngapa? Mereka tuh tahu, mereka ikhlas. Memang kalau seandainya anak kita, ya sudah wasiatkan anak kita tadi. Karena doa itu butuh keikhlasan. Kemudian doanya apa? Paling sedikit Pak Bu, paling sedikit. Jadi tidak kata alasan aku tidak baca solat. Aku tidak baca solat jenazah. Solat jenazah itu singkatnya Pak Bu. Al-Fatihah pertama, yang kedua solawat Allahumma sholli ala Muhammad. Katik menurut kami muslimin tidak baca solawat. Yang ketiga, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Itu paling pendek. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Hu itu kalau dia lanang. Kalau dia cewek ganti ha. Allahumma ghfir laha, Allahumma arhamha. Oke, insya Allah kami tuliskan Pak Bu doanya. Oke, insya Allah kami ini kan. Ya. Wa akmal ma ya'ti wa la yakfi bid-du'a'il mu'min wal mu'minat wa yajibu ay yakuna du'a ba'da takbiratus salihah ittiba'an lis-sunnah wa la yajibu ba'da rabi'ah. Nah, yang paling penting itu adalah ketika di takbir ketiga ini. Doakanlah kalau termasuk mendoakan umat muslim juga silakan. Untuk redaksi doa banyak Pak. Yang itu yang sering kita baca tuh Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Boleh. Tambah wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu. Boleh. Atau sampai akhir. Hadis itu lengkap. Atau ada doa-doa yang kami tuliskan. Masih banyak doa-doa. Tapi yang paling penting Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya. Kemudian setelah itu takbir keempat dibacakan doa seperti yang sering kita baca, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, kalau dalam mazhab Hambali, yang keempat ini tidak usah doakan, karena sudah didoakan di tiga tadi. Itulah mungkin Bapak Ibu yang pernah umroh,
ketika setelah takbir ketiga, imam Masjidil Haram tu lamonian di takbir ketiga tu. Beliau yang dibaca karena seluruh doa tu termasuk doa yang di takbir keempat tu dikumpulkan kalau di takbir ketiga tadi tu. Seluruh doa. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina, dan doa-doa yang lainnya termasuk yang maksur yang diajarkan oleh Nabi masukkan di sana. Ustaz, boleh tak kita berdoa selain daripada yang tidak diajarkan Nabi? Jangan. Karena ini di dalam solat takut batal. Apalagi berbahasa Indonesia batal, Pak Bu. Baca minimal kalau tidak bacanya Allahumma gfir lahu warhamhu tadi. Masjidil Haram itu setelah itu Allahu Akbar, takbir keempat langsung dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mazhab Syafi'i keempat tadi ada doanya tadi itu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamu ba'da takbirat wa huwa fi salatil jannah taslimatan qaghirin min salawati. Kemudian salamnya dua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa setelahnya itu sunnah. Nak berdoa jadi laju, tidak berdoa juga laju. Tapi saran kami doa, Pak Bu. Karena jenazah, beda kita yang di Masjidil Haram tu, mungkin sudah diwakilkan oleh Imam Masjidil Haram ketika di dalam doa. Tapi kita kadang melok jenazah, solat jenazah tu rutinitas melok imam be. Kadang tak tahu apa yang dibaca. Maka bantulah. Setidaknya walaupun di dalam solat dia tidak membaca doa, setelah solat itu bacakan doa ya untuk mayit tersebut. Kemudian al-qiyamu in qadara alaihi kaghirihi minal faraid wala khilaf bainal ulama fi anna la yajuzu li adri sholli alal janazah wa raqib. Ustaz, kami solat jenazah di mobil mak mano tidak boleh. Berbeda dengan solat fardu itu boleh solat ini dalam keadaan raqib berkendaraan. Tapi kalau solat jenazah tidak boleh. Ya, tetap karena rukunnya adalah al-qiyamu in qadara alaihi. Berdiri dengan kemampuannya. Kemudian terakhir yaitu sunnah, Pak. Kita masih banyak pembahasannya, tapi kami tutup sunnah-sunnahnya. Sunnah yang pertama, seperti sunnah-sunnah di dalam solat, Pak. Rab'ul yadain fit hazul mankibai. Mengangkat tangan itu sunnah, Pak. Niat itu, takbir itu rukun. Allahu Akbar. Ngangkat tangan itu sunnah. Ya. Boleh yang kami sebutkan hazwa mankibai, hazwa setara dengan pundak ataupun dengan telinga. Ya. Nada ta'awuz dunal iftitah disunahkan untuk ta'awuz. Ta'awuz tadi sunnah, Pak. Al-Fatihahnya itu rukun. Wa ta'minu ba'dal Fatihah. Walaupun kita tidak melo imam, wala dolin amin, tetap disunahkan kita amin dewe ketika salat. Wa taswiyatus shafi fi sholatil ala janazah, ketika salat juga harus sama shofnya, bentuknya lurus ketika berjamaah. Ya, cuman perbedaan shaf dan tata cara shaf agak kita jelaskan, Pak ya. Tapi intinya lurus sama. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam alal an-Najasyi. Rasul pernah mensolati sahabat beliau yang juga salah seorang raja Ethiopia, Raja Najasyi itu. Jauh di Ethiopia sana, Rasul solatkan solat gaib. Karena tidak katik jauh. Tiba dengar kabar dari dari malaikat bahwasanya Raja Ethiopia itu wafat, maka Rasul sholat jenazah. Setelah dikuburkan, Rasul sholat di Madinah dan beliau berada di Ethiopia sana. Ya. Kemudian wa adhafa Syafi'iyah tahmidu qabla sholati 'ala nabi wa du'a'il mu'minin wal mu'minat ba'da sholati 'ala nabi wa taslimatu saniyah. Ketika sholatu 'ala nabi, ketika doa kalau baca jangan cuman Allahumma gfir lahu warhamhu. Baca sebelumnya itu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Seperti kita berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu disunahkan, Pak. Kalau seandainya panjang karena kita meloi imam, maka setidaknya terpenuhi rukunnya be Allahumma gfir lahu warhamhu. Taslimatus saniyah wa adopal hanabila wa yasinnu wuquful musalli makanu hatta tarfa'ul janazah. Disunahkan berdiri orang yang sholat tersebut makanahu hatta tarfa'ul janazah, tempatnya tersebut sampai jenazah tersebut kelihatan. Jadi wong pacak mendoakan pula, Pak. Ya, man shalla alaihi salatus sufuf faqad aujabah. Nah, disunahkan kalau seandainya kita kan Pak harus banyakkan shop, harus panjangkan selesaikan shop. Kalau seandainya dalam sholat jenazah kalau pacak tidak usah nak sampai akhir nian, Pak. Kalau pacak misalnya ada sekitar wong 20, maka bagi 3.
jamaah tersebut. Seolah-olah banyak jenazah, banyak ini sob jadi dalam jenazah. Ittafaqal fuqaha ala anna salatul jamaah disunahkan untuk salat berjamaah, Pak. Walaupun boleh dewe-dewean. Ma min muslim yamutu fayusalli alaihi salatu sufuf minal muslimin illa wajabat. Di sini disebutkan seorang muslim yang wafat kemudian disolatkan minimal 3 saf barisan minal muslimin illa wajabat. Maksudnya orang tersebut sudah diampuni ya di dalam pelaksanaan salat. Wa yajuzul farad li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mata fasalla alin nasi faujan. Ketika Rasul wafat, boleh juga kita bentuknya salat dewe-dewe. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, itu bukan sekali disolatkan. Ada sahabat datang salat, dibolehkan juga. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi penjelasan singkat. Ya, masih banyak Pak Bu penjelasan yang belum kami jelaskan. Kita buka tanya jawabnya kalaupun ada yang kurang dipahami. Ya, tapi intinya tadi satu hukumnya itu fardu kifayah, kemudian siapa yang berhak untuk mensolatkan yang kami sebutkan 3 kok tadi, rukun salat jenazah itu ada 7, tata cara dan sebagainya. Itu seperti yang Bapak Ibu ketahui. Yang pertama niat, takbiratul ihram, setelah takbir pembaca surah Al-Fatihah tanpa ada namanya doa iftitah dan juga surat. Takbir kedua, kemudian baca salawat, dianjurkan salawat Ibrahimiyah. Kalau seandainya tidak cukup, meloi imam, salawat cak biasa be, Allahumma sholli ala. Jangan salawat yang di luar dari diajarkan dalam syariat, karena dalam solat, bukan tidak boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, salawat nariyah, kan? Ya, bukan tidak boleh, cuman ini di dalam solat, ya, takutnya agak membatalkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selesai. Amanat panjang, bagus, silakan ditambahkan salawat Ibrahimiyah tadi. Takbir, kemudian di takbir ketiga isi dengan doa yang takhusus, yang taksis mengkhususkan kepada mayit tersebut. Allahumma gfir lahu warhamhu. Boleh dikasih namu, Pak, tapi di dalam hati. Ya Allahumma gfir li ibadihi fulan bin fulan warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan sebagainya. Ya. Tapi kalau tidak sudah Allahumma gfir lahu, tapi harus jelas Allahumma gfir lahu lanang, Allahumma gfir lahu betina, Allahumma gfir laha. Kalau banyak Allahumma gfir lahum. Jadi cuman 3 kok kuncinya. Hu, ha, hum. Hu untuk ini, hu atau hi untuk sikok wong lanang, ha untuk sikok betina, amun banyak hum ke beda apa-apa. Walaupun dalam segi nahunya pakai huma. Pak. Dan doa-doa yang berhubungan dengan jamak yang lebih dari 3 harusnya dirubah. Ya, contoh Pak, beda doa. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburannya taman dari taman surga. Allahumma ja'al qabrahu. Itu kalau sikok. Aman 2, Allahumma ja'al qabraihi ma. Ya Allah, jadikanlah 2 kuburan orang tersebut. Kalau 3, jamakkan Allahumma ja'al kuburahum. Ustaz tak paham. Sudah, Allahumma ja'al qabrahu. Selesai, Pak. Karena itu bukan bagian dari yang disunahkan. Itu tugas seorang ustadz ataupun seorang imam yang harus memahami doa tersebut. Begitu juga dengan sunnah-sunnah tersebut yang berlaku di dalam pelaksanaan seperti dalam pelaksanaan solat sebagaimana biasanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup pengajian kita dengan melafazkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah.